Bayangkan, seorang pemuda sederhana asal Indonesia yang merantau jauh ke Jerman hanya untuk bekerja sebagai office boy di sebuah rumah sakit mewah. Ia tak punya gelar tinggi, tak punya kekayaan, hanya doa dan keyakinan dari kampung halamannya. Suatu hari, takdir mempertemukannya dengan seorang gadis cantik asal Jerman yang koma, nyawanya hampir tak tertolong. Dokter-dokter terbaik sudah angkat tangan, keluarga pun hampir menyerah. Namun, di saat semua harapan hilang, justru si pemuda Indonesia ini, dengan cara sederhana yang diwariskan dari tanah air, menjadi cahaya terakhir. Hingga keajaiban terjadi, gadis itu mulai sadar, membuat semua orang tercengang. Dan yang lebih mengejutkan, keluarga kaya raya itu memberinya satu tawaran luar biasa. Boleh meminta apa saja sebagai imbalan, termasuk sesuatu yang bahkan tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Inilah kisah nyata dramatis seorang TKI Indonesia yang membuktikan bahwa keajaiban bisa lahir dari hati yang tulus. Udin berdiri di depan gedung rumah sakit mewah di kota kecil Jerman. Napasnya membentuk uap tipis karena musim dingin masih menusuk. Tangannya yang kasar menggenggam erat sapu dan ember. Usianya baru 25 tahun, tapi garis hidup di wajahnya tampak lebih tua dari umurnya. Sejak kecil, ia terbiasa bekerja keras. Kini, jauh dari kampung halamannya di Jawa, ia mencari nafkah sebagai office boy di sebuah rumah sakit swasta milik keluarga kaya Jerman. Bagi sebagian orang, pekerjaan Udin dianggap rendah. Para perawat sering memandangnya sebelah mata. Kadang ada yang tertawa kecil saat melihat Udin jongkok membersihkan lantai dengan serius. "Anak kampung," bisik mereka dalam bahasa Jerman. Udin tak mengerti semua kata, tapi nada merendahkannya terasa menusuk. Ia hanya menunduk, menelan perasaan itu, lalu melanjutkan pekerjaannya. Namun ada satu ruangan di rumah sakit itu yang selalu membuatnya berhenti sejenak. Ruang pasien VIP 302. Di sana, terbaring seorang gadis muda bernama Laura Müller, 22 tahun. Anak pengusaha ternama Jerman. Kecelakaan mobil merenggut kesadarannya, membuat tubuhnya terbaring lemah dengan berbagai alat medis menempel. Wajahnya yang cantik khas Eropa, kulit putih pucat, dan rambut pirang panjangnya kini tak lebih dari potret diam yang terlelap. Setiap kali Udin masuk ke ruangan itu untuk mengepel lantai atau mengganti tempat sampah, hatinya terasa aneh. Ada iba yang muncul. Ia tahu Laura adalah gadis kaya raya, tak pernah mengenal kerasnya hidup seperti dirinya. Tapi di hadapan Tuhan, semua manusia sama rapuhnya. Awalnya Udin hanya bekerja cepat, namun lama-kelamaan ia mulai berbicara lirih setiap kali di ruangan itu. Nona, semoga cepat sembuh ya. Di Indonesia orang tua saya kalau sakit biasanya dikipasi biar seger, tapi di sini semua pakai mesin. Ucapnya sambil tersenyum kecil, walau Laura tak mendengar. Hari demi hari, kebiasaannya itu terus berulang. Ia membersihkan ruangan sambil bercerita tentang kampung halamannya di Indonesia, tentang sawah, tentang suara ayam berkokok, tentang ibunya yang suka membuat nasi jagung. Kadang ia merasa dirinya bodoh, berbicara pada orang yang koma. Namun entah mengapa, ia merasa ada ikatan tak terlihat. Suatu sore, ketika dokter keluar dari ruang 302 dengan wajah muram, Udin mendengar percakapan lirih. Kondisinya menurun, otak tidak merespons. Jika 2 minggu lagi tidak ada perubahan, mungkin keluarga harus siap. Kata-kata itu membuat dada Udin berdebar, seolah ada rasa kehilangan meski ia tak pernah mengenal Laura secara pribadi. Malam itu, saat semua orang pergi, ia kembali ke ruangan itu. Ia duduk di kursi kecil dekat ranjang Laura. "Nona, jangan pergi dulu. Kamu masih muda. Di kampung saya, orang bilang kalau orang sakit perlu ditemani. Katanya, hati bisa dengar meski telinga tertutup." Ucapnya lirih. Ia lalu mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Seutas tasbih tua peninggalan ibunya. Dengan penuh harap, ia mulai berdoa dalam bahasa Indonesia, suaranya bergetar. Bagi Udin, doa itu bukan sekedar permintaan. Ia merasa seakan menitipkan secuil hatinya agar gadis asing itu diberi kesempatan hidup. Di luar, salju turun perlahan.
Ruangan VIP yang dingin itu kini hanya berisi seorang office boy Indonesia dan seorang gadis Jerman yang koma. Dua dunia yang berbeda, namun takdir diam-diam mempertemukan mereka. Dan di sanalah sebuah kisah luar biasa mulai tumbuh. Kisah yang kelak akan membuat semua orang tak percaya saat seorang dokter angkat tangan, tapi seorang TKI sederhana justru membawa keajaiban. Hari-hari berlalu, dan kabar dari ruang VIP 302 semakin suram. Laura tidak menunjukkan tanda-tanda membaik. Tubuhnya tetap terbaring dengan alat bantu bernapas. Matanya tertutup rapat dan hanya suara mesin monitor yang memberi tanda kehidupan. Dokter utama yang menangani Laura, seorang pria paruh baya bernama Dr. Kruger, mulai kehilangan harapan. Suatu siang, ketika keluarga Laura berkumpul di ruang rapat, Dr. Kruger berbicara dengan nada berat. Kami sudah melakukan semua prosedur medis terbaik, namun otaknya tidak merespons. Secara medis, kemungkinan untuk sadar kembali sangat kecil. Saya harus jujur, hanya sebuah keajaiban yang bisa membuatnya bangun. Kata-kata itu menghantam hati keluarga Laura seperti badai. Ibunya, Frau Muller, menangis terseduh, sementara sang ayah hanya duduk terdiam dengan wajah keras meski matanya berkaca-kaca. Udin, yang kebetulan lewat sambil membawa troli berisi kain pel, ikut mendengar potongan kalimat itu. Hatinya tercekak. Ia berhenti sebentar, lalu menunduk, pura-pura sibuk agar tak diusir dari lorong. Tapi kalimat hanya sebuah keajaiban terus terngiang di kepalanya. Malamnya, saat jam kerja hampir selesai, Udin kembali ke ruang 302. Ia melangkah pelan, memastikan tak ada dokter atau suster yang memperhatikan. Lampu redup menerangi wajah pucat Laura yang masih tertidur panjang. Udin duduk di kursi, menatap gadis itu lama. "Nona, dokter bilang kamu butuh keajaiban. Tapi saya percaya doa orang kecil juga bisa jadi jalan Tuhan. Saya cuma orang kampung tapi saya nggak tega lihat kamu seperti ini." Tiba-tiba, ia teringat pada ibunya di kampung. Ibunya sering mengajarkan bahwa sakit kadang bisa diringankan dengan pijatan ringan di telapak tangan dan kaki, titik-titik refleksi sederhana yang dipercaya melancarkan peredaran darah. Bukan ilmu medis, tapi warisan tradisi turun-temurun. Dengan ragu, Udin menyingsingkan lengan baju pasien, menyentuh pelan telapak tangan Laura yang dingin. "Maaf ya Nona, saya cuma coba bantu. Kalau salah jangan marah." Ia mulai memijat pelan, menekan titik-titik kecil yang diingatnya. Pijatannya sederhana, tidak beraturan, tapi dilakukan dengan penuh ketulusan. Kadang ia berhenti untuk berdoa lirih. Malam itu, Udin melakukan hal yang sama berulang kali. Besoknya ia kembali lagi, tetap sembunyi-sembunyi. Ia tahu kalau ketahuan bisa dipecat, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang tak membiarkan ia berpaling. Beberapa suster mulai curiga. "Kamu ngapain lama-lama di ruang pasien VIP?" tanya seorang suster muda dengan nada mencurigakan. Udin gugup, lalu menjawab, Saya bersihin kaca, Mbak." Suster itu mendengus. "Jangan sok jadi dokter ya. Kerja kamu itu ngepel, bukan ngurus pasien." Udin senyum pahit, lalu menunduk. Ia tahu dirinya dianggap remeh. Namun, ejekan itu tidak menghentikannya. Setiap kali ada kesempatan, ia tetap masuk ke ruang 302. Hari-hari terus berjalan. Kondisi Laura terlihat semakin lemah. Monitor kadang menunjukkan detak jantung yang melambat, membuat perawat panik. Keluarga Laura pun mulai menyiapkan hati untuk kemungkinan terburuk. Namun, bagi Udin, harapan itu belum padam. Ia justru semakin rajin datang, semakin lama duduk di samping Laura. Ia bercerita tentang sawah di musim panen, tentang bau tanah basah setelah hujan, tentang adiknya yang suka menangis kalau diganggu ayam jago. "Kalau kamu bisa dengar, Nona, bangunlah. Dunia ini masih indah. Jangan menyerah." Pada suatu malam yang sepi,
Saat hanya ada suara mesin medis yang monoton, Udin kembali melakukan ritualnya. Tangannya yang kasar karena sering bekerja kasar, menekan lembut titik-titik di telapak kaki Laura. Ia menutup mata, mulutnya bergetar melantunkan doa dalam bahasa Indonesia, suara lirih yang bercampur isak kecil. Air matanya menetes jatuh ke tangan Laura. Saat itu, entah mengapa, Udin merasa seperti ada getaran halus di jari pasien itu. Ia terkejut, berhenti memijat, menatap lekat. Tapi mungkin hanya ilusi. Apakah benar atau cuma perasaan saya saja? Gumamnya. Meski ragu, peristiwa kecil itu menyalakan kembali bara semangat di dadanya. Ia yakin sesuatu sedang bergerak. Malam itu ia pulang dengan langkah lebih ringan, meski tak ada seorang pun yang percaya jika ia bercerita. Dan tanpa disadari, pijatan sederhana serta doa tulus seorang TKI miskin dari Indonesia itu sedang membuka jalan menuju keajaiban besar. Malam itu, angin musim dingin berhembus kencang di luar jendela rumah sakit. Salju turun deras, membuat kota sepi. Di ruang VIP 302, hanya suara mesin monitor yang terus berdetak, menunjukkan denyut jantung seorang gadis muda bernama Laura yang masih koma. Udin masuk dengan langkah hati-hati. Ia baru saja selesai mengepel lantai di koridor lain. Tapi bukannya pulang, ia kembali menyelinap ke ruangan itu. Seperti biasa, ia duduk di kursi kecil di samping ranjang. "Nona, saya datang lagi. Hari ini saya capek sekali. Orang-orang masih suka ejek saya. Katanya saya cuma tukang bersih-bersih. Tapi nggak apa-apa. Saya seneng kalau bisa lihat kamu. Walau tidur, kamu tetap kelihatan kuat." Ia menghela napas panjang, lalu kembali menyentuh tangan dingin Laura. Ia mulai memijat lembut, menekan titik-titik yang selalu ia coba ingat dari ajaran ibunya. Kali ini, ia berdoa lebih lama. Air matanya menetes, jatuh ke punggung tangan Laura. "Ya Allah, kalau Engkau berkenan, tolonglah nona ini. Jangan biarkan dia pergi. Saya tahu saya bukan siapa-siapa. Tapi kalau doa saya bisa jadi jalan, izinkanlah dia bangun." Udin menunduk, suaranya serak. Saat itu, tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang berbeda. Jemari Laura bergerak, sangat pelan, nyaris tak terlihat. Udin terperanjat menatap dengan mata lebar. "Ya Allah, Nona, kamu bergerak." Gumamnya terbata. Ia menunggu, lalu melihat kembali. Jari Laura bergerak sekali lagi, kali ini lebih jelas. Detik berikutnya, monitor jantung menunjukkan peningkatan kecil. Bip, bip, bunyinya sedikit lebih cepat. Udin segera berdiri panik. Ia menekan tombol panggil perawat. Tak lama kemudian, seorang perawat masuk dengan ekspresi kesal. "Kenapa kamu? Ada apa panggil-panggil?" Suster itu terdiam, menatap layar monitor, lalu melihat jari pasien yang bergetar. "Oh Tuhan, dia bergerak. Cepat panggil dokter." Kekacauan kecil terjadi. Dalam hitungan menit, Dokter Kruger datang berlari bersama tim medis. Mereka segera memeriksa kondisi Laura. "Tidak mungkin, ini luar biasa," ucap sang dokter sambil menggeleng. Semua orang menyaksikan dengan tak percaya saat kelopak mata Laura mulai bergetar, lalu perlahan terbuka setipis garis. Cahaya lampu ruangan menyambut tatapan samar matanya yang biru pucat. "Laura, kau mendengar kami?" tanya Dokter Kruger dengan suara bergetar. Bibir Laura bergerak pelan, meski suaranya nyaris tak terdengar. Wasser, air." Perawat buru-buru mengambilkan setetes air ke bibirnya. Suasana ruangan berubah penuh keharuan. Tak lama, pintu ruangan dibuka dengan kasar. Orang tua Laura masuk setelah mendapat kabar. Sang ibu langsung berlari ke samping ranjang, menangis histeris. "Meine Tochter, oh Tuhan, kau bangun! Kau kembali!" Sang ayah hanya berdiri kaku. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Sementara itu, di sudut ruangan, Udin berdiri terpaku. Dadanya berdegup kencang,
Matanya basah. Ia merasa tak percaya bahwa doa-doanya benar-benar dijawab. Dokter Kruger menoleh ke arah perawat, wajahnya masih penuh keheranan. Secara medis, ini tidak bisa dijelaskan. Kondisinya sangat kritis, tapi dia sadar, ini keajaiban. Kata keajaiban itu terdengar jelas di telinga semua orang. Perawat yang pernah mengejek Udin pun menunduk, menyadari ada sesuatu yang berbeda di balik semua ini. Laura belum bisa bicara banyak, tubuhnya lemah. Tapi matanya menatap ke sekeliling, seakan mencari sesuatu. Saat pandangannya bertemu dengan sosok sederhana di pojok ruangan, Udin, ia terdiam sejenak. Mungkin hanya kebetulan, mungkin juga tidak. Tapi sorot matanya seolah menanyakan, siapa pria asing itu yang diam-diam selalu ada di sisinya. Udin buru-buru menunduk, tak berani menatap balik. Ia merasa dirinya bukan siapa-siapa, hanya office boy. Tapi hatinya bergemuruh. Ia tahu untuk pertama kalinya, gadis itu melihatnya. Kabar kesembuhan mendadak Laura langsung menyebar di rumah sakit. Semua orang membicarakannya. Ada yang menyebut mujizat, ada yang menyebut keberuntungan. Namun diam-diam, satu nama berbisik di antara para perawat, Udin. Sebab merekalah yang tahu, pemuda Indonesia itu selalu menghabiskan waktu berjam-jam di ruangan pasien koma, berbicara, berdoa, bahkan memijat diam-diam. Malam itu, setelah semua keluarga dan tim medis keluar, Udin kembali menyapu lantai di lorong. Ia tersenyum kecil, meski tubuhnya lelah. Terima kasih ya Allah, kau dengar doa orang kecil seperti saya. Ia tidak tahu, apa yang baru saya terjadi itu hanyalah awal. Keajaiban itu akan membawa kehidupannya ke jalan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari setelah Laura sadar menjadi titik balik di rumah sakit itu. Kabar seorang pasien muda yang sebelumnya koma kemudian bangun seperti keajaiban membuat seluruh staf sibuk. Media lokal bahkan meliput singkat, meski pihak keluarga Mueller memilih menjaga privasi. Laura masih lemah, suaranya lirih, tapi setiap hari kondisinya membaik. Matanya yang biru kini lebih hidup. Dokter menyebut pemulihannya sebagai sesuatu yang di luar nalar medis. Namun, di balik semua keheranan itu, ada satu hal yang membuat keluarga Mueller penasaran. Siapa sebenarnya pemuda Indonesia yang selalu ada di dekat Laura? Beberapa perawat akhirnya menceritakan bahwa Udin, office boy sederhana, sering terlihat berlama-lama di ruang 302, bahkan ketika tidak ada yang menyuruh. Ia berbicara pada Laura, memijat tangannya, dan mendoakannya dengan cara yang mereka anggap aneh. Awalnya keluarga Laura ragu. Namun ketika Laura sendiri mulai bisa bicara lebih jelas, ia menyebutkan sesuatu yang mengejutkan. Mama, Papa, saat aku tertidur panjang, aku sering merasa ada suara asing, hangat. Aku tidak tahu bahasanya, tapi aku merasa tenang. Dan ada sentuhan lembut di tanganku. Aku tidak sendirian. Mendengar itu, Frau Mueller menoleh pada suaminya. Sang ayah mengerutkan kening, lalu berkata lirih. Mungkin itu dia. Beberapa hari kemudian, Udin dipanggil secara resmi ke ruang VIP 302. Ia datang dengan langkah kikuk, mengenakan seragam kerjanya yang sederhana. Tangannya kaku, wajahnya menunduk. Ia takut ini tentang teguran karena terlalu sering masuk ke ruangan pasien. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Saat masuk, ia melihat keluarga besar Mueller berkumpul. Laura duduk bersandar di ranjang dengan bantal tebal, wajahnya masih pucat tapi senyumnya tipis. Matanya langsung tertuju pada Udin. Ini dia? Tanya ayah Laura, suaranya berat tapi penuh rasa ingin tahu. Perawat mengangguk. Iya, Herr Mueller. Dia office boy yang sering menemani putri Anda. Suasana hening sejenak. Udin menunduk makin dalam. Maaf, saya tidak bermaksud lancang. Saya cuma merasa kasihan. Saya tahu saya bukan dokter,
Tapi saya cuma ingin menemani Nona supaya tidak kesepian. Itu saja. Frau Müller yang matanya masih sembab, berdiri mendekat. Tiba-tiba ia meraih tangan Udin, mengejutkan semua orang. Tidak, jangan minta maaf. Justru, terima kasih. Anak muda, mungkin berkat ketulusanmu putri kami kembali. Kami tidak tahu bagaimana membalasnya. Udin terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia tidak pernah membayangkan seorang wanita kaya Jerman memegang tangannya dengan hormat seperti itu. Herr Müller, sang ayah, melangkah maju. Suaranya tegas namun bergetar. Kami orang Jerman diajarkan untuk selalu membalas budi. Kau telah memberikan sesuatu yang bahkan dokter terbaik pun tidak bisa. Maka kami bersepakat, kau boleh meminta apa saja sebagai imbalan. Apa saja. Ruangan seketika hening. Semua mata tertuju pada Udin. Seorang pemuda kampung yang datang ke Jerman hanya untuk bekerja sebagai tukang pembersih, kini dihormati keluarga kaya karena ketulusan hatinya. Perawat yang dulu mengejeknya kini menatap dengan mata bulat, tak percaya. Beberapa anggota keluarga lain tampak menunggu dengan waspada. Mereka mungkin mengira Udin akan meminta uang dalam jumlah besar, rumah mewah, atau bahkan kewarganegaraan Jerman. Udin menggigit bibirnya, bingung, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Hatinya berdebar keras tapi ia tahu jawabannya. Saya ini orang kecil, Pak. Bu, saya nggak berani minta yang muluk-muluk. Saya cuma ingin tetap bekerja di sini dengan tenang. Jangan usir saya kalau ketahuan sering menemani Nona. Itu saja. Semua orang terkejut. Herr Müller terbelalak, lalu menoleh pada istrinya. Frau Müller menutup mulut dengan tangan, matanya berkaca-kaca. Anak muda, kau bisa minta apa saja. Uang, rumah, mobil, bahkan saham perusahaan kami. Tapi kau hanya minta pekerjaan sederhana. Tanya sang ayah tak percaya. Udin menunduk. Saya nggak butuh banyak, Pak. Bu, kalau saya bisa kerja dengan tenang, bisa kirim uang ke orang tua di kampung, itu sudah cukup buat saya. Soal menolong Nona, saya ikhlas. Bukan karena berharap imbalan. Suasana ruangan mendadak haru. Beberapa perawat yang hadir meneteskan air mata. Bahkan Dr. Kruger yang biasanya dingin menatap Udin dengan rasa hormat baru. Laura sendiri menatapnya lama. Wajahnya pucat tapi senyumnya mengembang tipis. Ada cahaya berbeda di matanya. Cahaya yang membuat Udin merasa dadanya hangat. Herr Müller menarik nafas panjang. Baiklah. Kalau itu yang kau minta, maka itu akan kami penuhi. Tapi, ingat kata-kata saya. Kesempatan ini lebih besar dari yang kau bayangkan. Jika suatu hari kau ingin sesuatu yang lebih, jangan ragu untuk mengatakannya. Udin mengangguk menahan air mata. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Malam itu ketika ia kembali ke asramanya yang sempit, Udin duduk lama di ranjang. Ia menatap langit-langit, mencoba mencerna semua yang baru saja terjadi. Seorang pemuda kampung yang datang ke Jerman hanya untuk bekerja sebagai tukang pembersih, kini dihormati keluarga kaya karena ketulusan hatinya. Namun, ia tidak sadar apa yang menantinya jauh lebih besar daripada sekedar pekerjaan tenang. Sebab Laura, gadis yang ia selamatkan kini mulai menaruh perhatian yang tak biasa. Dan balas budi keluarga Müller ternyata bukan hanya soal uang atau jabatan. Ada sesuatu yang jauh lebih mengejutkan yang akan ditawarkan. Sesuatu yang bisa mengubah hidup Udin selamanya. Hari-hari berlalu cepat. Laura perlahan pulih. Dari hanya bisa duduk, kini mulai belajar berjalan dengan bantuan fisioterapis. Semangatnya besar, dan setiap kali ia lelah, ia selalu meminta satu hal sederhana.
Bolehkan Udin menemaniku? Awalnya keluarga Müller merasa canggung. Bagaimanapun, Udin hanya office boy. Namun, setelah mendengar langsung dari Laura betapa ia merasa tenang jika Udin ada di dekatnya, akhirnya mereka mengizinkan. Bagi Udin, itu seperti mimpi. Ia yang biasanya hanya membersihkan lorong, kini duduk menemani putri seorang pengusaha besar. Kadang bahkan disuguhi teh bersama keluarga. Namun ia tetap sederhana. Berbicara seadanya, menunduk sopan, tak pernah melampaui batas. Suatu sore, ketika matahari musim semi mulai mengintip dari balik jendela rumah sakit, Laura meminta Udin mendorong kursinya keluar ke taman rumah sakit. Angin sejuk bertiup, bunga tulip bermekaran. Mereka duduk berdua dalam diam, hanya suara burung kecil yang terdengar. Laura menoleh, menatap Udin lama. "Udin," katanya lirih dalam bahasa Inggris terbata. Udin gugup. Jarang sekali dipanggil namanya oleh nona kaya itu. "Iya, Nona." Laura tersenyum tipis. "Jangan panggil aku Nona. Namaku, Laura." Udin menggaruk kepala, salah tingkah. "Baik, Laura." Suaranya pelan, seolah takut salah. "Aku ingat saat aku tertidur panjang. Aku mendengar suara. Aku tidak tahu artinya, tapi hatiku tenang. Saat aku membuka mata, aku tahu suara itu milikmu." Udin terdiam, dadanya berdegup. Ia tak menyangka gadis itu benar-benar mendengar doanya. "Papa sudah bilang, kamu boleh minta apa saja sebagai balas budi. Tapi aku tahu, kamu tidak meminta apapun. Itu yang membuatku kagum." Laura menunduk sebentar lalu menatapnya lagi. "Jadi, kali ini aku yang ingin menawarkan." Udin menelan ludah, bingung. "Menawarkan apa maksudnya?" Laura menarik nafas dalam. "Aku ingin kamu tetap ada di sisiku, bukan hanya sebagai pekerja, tapi sebagai seseorang yang lebih penting." Kata-kata itu seperti petir menyambar hati Udin. Ia menatap Laura dengan mata membelalak. "Tapi, saya ini siapa? Saya cuma orang kampung. Kamu anak orang kaya, orang penting, tidak pantas." Laura tersenyum, meski wajahnya masih pucat. "Saat aku hampir mati, bukan dokter yang menolongku. Bukan mesin canggih. Tapi kamu, dengan tangan kasarmu, dengan doamu yang tulus. Itu lebih berharga dari segalanya." Udin menunduk, matanya panas. Ia tidak pernah membayangkan dihargai sedalam itu. Laura melanjutkan dengan suara lirih, hampir berbisik. "Jika kamu mau, aku bisa meminta Papa memberimu kehidupan baru di sini. Pendidikan, pekerjaan yang lebih baik, bahkan rumah. Atau kalau kamu mau, kamu bisa kembali ke Indonesia dengan bekal yang cukup. Kamu bebas memilih." Hening panjang menyelimuti taman itu. Udin menatap tanah, pikirannya kacau. Tawaran itu luar biasa, sesuatu yang bisa mengubah hidupnya bahkan hidup keluarganya di kampung. Namun, yang membuat hatinya bergetar bukan tawaran materi, melainkan cara Laura menatapnya. Hangat, tulus, dan berbeda dari semua orang di Jerman yang pernah ia temui. Ia ingat kata-kata ayah Laura, "Kamu boleh minta apa saja." Dan kini, putrinya sendiri memberi kesempatan lebih besar lagi. Akhirnya Udin mengangkat wajah, menatap mata Laura yang biru dengan berani untuk pertama kalinya. Suaranya bergetar. Saya nggak tahu harus jawab apa sekarang. Yang saya tahu, saya ingin tetap jujur. Saya ingin terus bisa jaga kamu. Entah sebagai apa,
Saya serahkan pada Tuhan. Laura tersenyum, matanya berkaca-kaca. Ia mengulurkan tangan, menggenggam tangan Udin erat. Itu saja sudah cukup. Matahari sore jatuh di balik pepohonan. Sinarnya menyinari dua insan dari dunia berbeda yang kini duduk berdampingan. Di kejauhan, Frau Müller memperhatikan dari jendela rumah sakit. Ia melihat putrinya tersenyum bahagia setelah sekian lama. Di sampingnya Herr Müller berdiri dengan wajah tegas. Aku tidak pernah menyangka seorang pemuda sederhana bisa membuat putriku hidup kembali. Bukan hanya raganya, tapi juga hatinya. Sang ibu menoleh lirih berbisik. Mungkin inilah takdir Richard. Takdir yang datang dari orang yang sama sekali tidak kita duga. Dan di taman itu, kisah seorang TKI sederhana bernama Udin menemukan babak baru. Antara kesempatan hidup baru, atau bahkan cinta yang tak pernah ia bayangkan. Apapun pilihannya kelak, satu hal pasti. Dunia kini melihatnya bukan lagi sekedar office boy, tapi sebagai pemuda yang membawa keajaiban. Dari kisah ini kita belajar bahwa ketulusan hati seorang pemuda sederhana mampu mengalahkan keputusasaan, bahkan ketika dokter sekalipun sudah angkat tangan. Udin, seorang TKI Indonesia, membuktikan bahwa doa dan kasih sayang bisa menjadi obat yang tak ternilai. Ia tidak hanya menyelamatkan nyawa seorang wanita Jerman bernama Laura, tapi juga mengajarkan pada dunia bahwa kemuliaan sejati tidak datang dari kekayaan ataupun gelar, melainkan dari hati yang ikhlas. Dan pada akhirnya, bukan hanya imbalan materi yang ia dapatkan, tapi sebuah ikatan yang jauh lebih berharga. Percayaan, penghargaan, dan bahkan benih cinta yang tak terduga. Sebuah kisah nyata yang akan selalu mengingatkan kita bahwa keajaiban masih ada selama kita percaya. Dan jangan lupa, dukung terus channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami bisa menghadirkan lebih banyak kisah nyata penuh makna untuk kalian.